warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kemarin kita membahas tentang dakwah jahriyah. Ada fase dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dakwah beliau itu, setelah dakwah kurang lebih 3 tahun itu beliau dakwah person to person. Ya, orang datangin satu. Lalu setelah itu ada fase berikutnya, dakwah bukan lagi ke orang-orang satu demi satu, tapi dikumpulkan semuanya. Ya, sehingga ahli sejarah itu membuat fase dakwah itu sebelum hijrah ada 2. Yang pertama dakwah disebut sirriyah, diam-diam. Ya, dan yang kedua fase dakwah jahriyah, ya, terang-terangan. Tentu fase dakwah yang terang-terangan ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Berbeda dengan dakwah yang diam-diam. Ya. Dakwah diam-diam ini relatif normal, stabil. Tidak ada penyiksaan terhadap orang-orang beriman. Ya. Tidak ada penganiayaan, tidak ada gangguan, tidak ada hinaan. Stabil aja, Nabi tetap menjadi orang yang memiliki kedudukan, ya. Tidak ada yang menghina, tidak ada yang memusuhi. Tapi begitu dakwah jahriyah baru tuh, orang pada memusuhi, orang pada menghina. Kaum muslimin yang ketahuan masuk ke Islam dianiaya, disiksa. Tapi memang begitulah dia dakwah, ya. Kalau kita melihat dari fase jalan dakwah Nabi ini, nggak bisa orang dakwah itu mencari yang aman. Kalau mencari yang aman mungkin Nabi sampai akhir hayatnya pasti akan dakwah diam-diam terus. Karena tidak ada yang dianiaya, tidak ada yang disiksa, tidak dihina, tidak dikucilkan. Ya. Akan mengambil dakwah, ya udah yang penting ada pengikut, kan begitu. Ngomongin aja satu-satu. Dah, keyakinan orang Quraisy tidak perlu diusik. Nanti kalau saatnya mereka dapat hidayah, ya dapat hidayah, nah, gitu kan. Tapi ternyata dakwah ini enggak begitu. Makanya ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya tetap kita akan meminta orang berbuat baik, tapi ketika melihat keburukan jangan diam. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi dan ini adalah wahyu. Ya. Fase dakwah dan rangkaian dakwah itu bukan sekedar ijtihad Nabi, bukan. Ya. Mengikut wahyu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak. Akhirnya keluar, ya, mengumpulkan semua orang yang ada di Mekah, disampaikan. Begitu mengumpulkan, yang pertama dikumpulkan keluarga. Keluarga besar dikumpulkan, langsung mendapat perlawanan. 90% menolak. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi, yang mendukung 10%. Termasuk Abu Thalib mendukung, walau yang mendukung tidak masuk Islam, tapi mendukung. Nanti ada beberapa yang lain lagi mendukung. Nabi tidak fokus pada 90%, ini pelajaran gitu ya. Tapi Nabi fokus pada yang memberikan support positif. Nah, kita ini kadang-kadang tidak. Kita ini ada kebaikan di lingkungan nggak dilihat, tapi yang buruk, oh itu yang menjadi acuan.
Sehingga hidup ini jadi susah. Kalau Nabi SAW kala itu melihat yang negatif, ya mungkin, aduh 90% menolak, ngapain saya lanjutkan? Kalau keluarga aja 90% menolak, bagaimana masyarakat Quraisy secara umum? Kalau keluar, gitu. Tapi Nabi enggak. Apa yang disampaikan dalam beberapa catatan Ibn Hisham, Nabi melihatnya begini. Ternyata ada yang mendukung. Wah, begitu. Ternyata ada yang mendukung, ternyata ada yang mensupport. Berarti kemungkinan ini diterima ada. Itu yang diambil oleh Nabi. Makanya kan kalau dilihat hadis qudsinya kan, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung dengan prasangka hambaku. Begitu. Jadi dalam dakwah Nabi SAW tuh sisi positif itu selalu dikedepankan. Termasuk nih sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru. Ya, biasanya ada peringatan Muharram, ya, hijrah Nabi Muhammad SAW itu kan akan ada peringatan itu. Nah itu kalau kita lihat tuh pasti akan mengarah ke sana. Alangkah banyaknya dalam aktivitas Nabi itu adalah aktivitas-aktivitas yang memang arahnya melihat positif. Bagaimana tidak, bayangkan ke Taif tuh. Nabi SAW tuh hanya melihat di sana ada paman dan bibinya. Padahal kalau mau dibikin 90% mungkin ditolak. Waktu mau pergi ke Taif itu. 10% diterima, tapi Nabi pilih. Ya. Kemungkinan diterimanya itu, walau kecil. Dan ternyata betul sampai di sana ditolak. Bukan cuma ditolak, dilempar batu, mau dibunuh, diusir. Tapi enggak serta-merta membuat Nabi juga drop. Tidak serta-merta membuat Nabi balik ke belakang. Enggak juga. Malah didoakan, ya Allah, ada dari mereka yang insya Allah terima hidayah ini. Ya, termasuk ke Madinah. Ke Madinah itu, ketika beliau SAW ingin hijrah, yang mensupport Nabi di Madinah itu belum sampai 50%. Ya, masih kurang lebih sekitar 20%. Tapi selalu melihat sisi baik dan positif. Akhirnya apa? Allah bukakan itu. Ya, karena Nabi itu tidak pernah trauma dengan hal-hal yang beliau jalankan, semuanya dikembalikan pada takdir, kan begitu. Nanti nih dakwah sirriyah, dakwah jahriyah ini, kalau mau dibilang secara teori manusiawi gagal. Gagal Nabi, karena yang ikut sedikit, korban banyak. Nanti berikutnya, ya, ketika hijrah ke Habasyah, kalau secara teori duniawi gagal, karena nggak berkembang dakwah di sana. Begitu ke Taif gagal, ya, semuanya gagal, tapi nggak pernah trauma, nggak pernah. Begitu nanti ternyata ke Madinah, ya, di saat hijrah ke Madinah itu, kemungkinan suksesnya juga sama, masih 10%. Nabi nggak ngelihat ke belakang. Dulu saya pernah gagal di sini, jangan kalau ini nanti saya jalan, jangan-jangan gagal lagi. Nggak ada itu. Sudah jalan aja, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang sudah bersungguh-sungguh akan ada momennya Allah berikan itu. Akan ada momennya Allah berikan. Makanya Allah berikan langsung ketika hijrah ke Madinah, sukses. Kalau mau dilihat mungkin bukan hanya banyak faktor ya, kalau kita mau melihat Muharram ini kan banyak dilihat bagaimana menjadi kebangkitan Islam. Sebenarnya banyak faktor. Di antara faktor yang mungkin bisa dilihat adalah kesabaran beliau menjalani tahap demi tahap. Gagal, nggak mundur ke belakang, jalan lagi. Gagal, nggak mundur ke belakang, jalan lagi. Terus berhusnuzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Allah berikan kegagalan itu, nggak ada suuzonnya sedikit pun. Tetap husnuzon di sisi Nabi SAW. Bahkan sekujur tubuh sudah penuh dengan darah, hanya sekedar untuk menyelamatkan dakwah ini. Nyawa udah di ujung tanduk, Nabi tidak pernah bersuuzon. Berhusnuzon terus. Dan ternyata husnuzon itu yang menghantarkan Nabi mendapatkan sebuah tempat yang menjadi tempat subur untuk dakwah. Di mana? Di Madinah. Jadi kalau melihat Madinah itu bukan hanya sekedar melihat kerja keras, bukan. Bukan hanya sekedar melihat tempat yang
sebahagian besar mendukung Nabi, bukan, tapi melihat itu sebagai hasil dari kehusnuzonan, kesabaran, keistiqomahan. Sama melihat Zam-Zam juga begitu. Bukan cuma sekedar melihat Zam-Zam ini, oh ini mukjizat yang Allah berikan pada seorang yang bernama Ismail beserta ibunya Hajar, bukan. Tapi adalah kesabaran, ya, konsisten, istiqomah, dan terus husnuzon kepada Allah. Ujungnya orang beriman pasti akan mendapatkan kebaikan. Walaupun mungkin ada juga di dalam kehidupan dunia kebaikan itu tidak diberi di dunia, mungkin ada. Tapi pasti akan mendapatkan kebaikan. Di mana? Di alam kuburnya. Di mana? Di akhiratnya. Maka tidak ada buruknya buat orang beriman itu. Nah ini dalam fase dakwah tuh begitu. Nabi tidak, ini udah nyaman. Diem-diem begini udah nyaman. Saya tetap masih dihormati. Saya bisa pilih-pilih orang mana dulu yang bisa saya. Enggak begitu. Ya. Tapi begitu sudah mendapatkan perintah jalan untuk dakwah terang-terangan, beliau jalan. Dan ketika dakwah terang-terangan mendapatkan perlawanan, beliau tidak mundur. Tetap menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya beliau harus berpikir, nih kalau didiamkan saja, habis umat Islam ini. Betul, sebab ketika beliau dakwah terang-terangan, itu tantangan, halangan, rintangan luar biasa. Sampai sahabat itu ada yang disiksa, dianiayanya itu nyawa taruhannya. Ya, ada seorang ibu yang bernama Sumayyah itu, ya, istri dari seorang sahabat bernama Yasir itu, sekedar diminta untuk balik ke agama nenek moyangnya karena nggak mau. Saat itu sedang hamil, ditusuk perutnya. Tidak meninggal, diambil baju besi, dipanaskan, lalu dipakaikan sampai terlihat seluruh tulangnya. Meninggal akhirnya. Nabi melihat itu, bukan Nabi tidak melihat. Ya, bapaknya sampai dipukuli. Ya, Ammarnya juga begitu, sampai kepalanya itu dipukuli sampai tak sadarkan diri. Ya. Abu Bakar membebaskan Bilal yang kala itu Bilal dicambuk sampai berdarah seluruh punggungnya. Lalu ditimpa batu, ditarik. Ada yang digantung kepala di bawah, diasap. Ya. Macam-macam. Ya, segala bentuk siksaan itu dihadapi sampai akhirnya Nabi SAW meminta, nggak bisa ini kalau tetap di sini terus. Kalau tetap yang beriman ada di Mekah terus, ini bisa habis. Akhirnya apa? Masuk tahun kelima, Nabi meminta kepada kaum muslimin untuk pergi hijrah. Pergi kalian yang beriman, yang sudah beriman jangan tinggal di Mekah. Nah ini juga upaya. Ya, bukan berarti Nabi terus mendapatkan perlindungan ya. Begitu yang sudah masuk Islam selalu ada malaikat di sebelahnya yang menjadi bodyguard. Ada orang kafir mau mendekat, pukul. Enggak begitu. Kalau begitu ceritanya nanti bingung kita yang dakwah ini. Ya, kalau enggak ada bantuan dari malaikat. Enggak, Nabi menjalani biasa aja. Nabi dipukul juga, Nabi berdarah. Kaum muslimin juga begitu. Akhirnya harus ada ijtihad. Diminta oleh Nabi, hijrah kalian. Kemana? Nah tempatnya ini yang agak berat buat kaum muslimin. Sebab tempatnya ini enggak biasa. Jauh. Di mana? Di Habasyah. Di Ethiopia sana. Ya. Dulu harus naik kapal, luar biasa itu, hampir 10 hari naik kapal untuk menuju ke Habasyah. Orang Arab ini paling sulit naik kapal, kalau melintasi gurun biasa. Tapi kalau sudah disuruh naik kapal, waduh, kayak dunia lain. Sampai Umar bin Khattab ketika sudah menjadi khalifah, ada usulan karena dunia Islam sudah besar dan itu banyak yang dikuasai di daerah pesisir laut. Umar bin Khattab diminta oleh beberapa sahabat, kita bikin armada laut supaya kita ini kuat menjaga pantai kita. Kata Umar bin Khattab, enggak. Kita bukan umat yang ditakdirkan di laut. Ya, ini bukan omongan yang, ini hanya sekedar Umar bin Khattab ingin menyampaikan orang Arab itu susah dengan laut. Nanti baru di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu baru itu diterima saran, akhirnya kaum muslimin punya armada laut. Ya, yang untuk mengamankan daerah laut mereka, dan ternyata menjadi armada laut terkuat ya. Balik orang Arab susah naik kapal ya. Kalau naik onta mengarungi gurun biasa. Tapi itu dijalani. Maksudnya begini, itu berat buat kaum muslimin. Ya. Tapi kaum muslimin tidak diminta oleh Nabi untuk menjalani yang ringan-ringan enggak.
Kamu mending ke ini aja dah, ke Romawi aja. Enggak begitu. Padahal Romawi lebih mudah. Sebab Nabi bukan hanya sekedar ingin menyelamatkan nyawa, bukan. Kalau cuma nyawa itu ringan. Tapi yang mau diselamatkan agama. Kalau kamu ke Romawi, orang di sana nyembah berhala, tidak mengenal kata Allah, haram-haram gak jelas. Kamu ke sana, kalau kamu menyelamatkan diri ke sana, nyawamu selamat tapi agamamu tidak selamat, percuma. Percuma. Kamu ke Persia bisa, dan Persia kala itu lagi makmur. Kalau pergi ke sana jaya, ya, bisa mungkin dengan ma'isyah yang dikerjakan bisa kaya. Tapi bukan cuma nyari itu, agamamu. Kalau sampai di sana kamu kaya tapi ternyata malah justru jauh dari agama, percuma kata Nabi. Terus kemana ya Rasul? Ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia, Pak. Ya, Habasyah itu Ethiopia. Ethiopia jangan bayangkan Ethiopia dulu sama sekarang ya. Kalau sekarang ini pokoknya identiknya miskin kalau udah Ethiopia itu. Ya, kalau dulu kaya raya. Dulu Afrika itu kaya, Pak. Sebelum ada kolonialisme ini kaya. Ada Raja Musa itu aja. Dari tengah Afrika kalau mau berangkat haji, itu dia setiap di jalan dari Afrika Tengah menuju ke Mekah, nyampe di sebuah kampung, satu kampung dibagi emas sekarung-sekarung. Saking kayanya. Ya, sampai terkenal sekali itu kayaknya ya. Tapi nggak lewat Indonesia memang. Ya, karena kan dari Afrika ke Mekah, jadi nggak kalau lewat Indonesia lumayan. Nah, masa itu gitu, saking kayanya. Jadi jangan menggambarkan Afrika dari dulu sampai sekarang miskin. Enggak, ya, miskinnya Afrika itu setelah kolonialisme ini aja. Tahun-tahun 1600, 1700 baru mulai miskin tuh ketika ada penjajahan menguasai dunia. Dulu kaya. Ya, termasuk Ethiopia ini kaya. Tapi bukan cuma sekedar kata, bukan cuma sekedar kaya. Kata Nabi, ketika kaum muslimin itu dalam hati bertanya, kenapa harus ke sana? Tempatnya jauh, harus mengarungi laut. Jangan-jangan nanti malah bukan cuma, ya kita ini kan mau menyelamatkan apa yang ada pada kita, harusnya kan jangan lebih susah. Tapi Nabi menyampaikan, di sana ada raja yang la yadlimu ahada. Ini yang dibikin oleh Nabi menjadi pegangan. Di sana ada raja yang tidak mendolimi seorang pun. Pergi kamu ke sana. Ya, jadi bukan Romawi yang dipilih, bukan Persia. Sebab Nabi ingin mengajarkan, kamu tuh bukan, hidup dunia ini bukan cuma menyelamatkan nyawa. Hidup dunia ini bukan cuma menyelamatkan harta. Hidup dunia ini menyelamatkan iman. Menyelamatkan agama, itu yang penting. Sama kita juga begitu ya. Kan kadang-kadang kita ini lebih memberatkan dunia. Waduh, kalau begini ntar saya makan apa? Wah, gitu ya. Padahal di Al-Qur'annya itu kan Nabi Ibrahim ketika ingin meninggal dunia anaknya dikumpulkan atau nanti Nabi Yakub juga kan begitu kan. Bukan kamu nanti makan apa? Mata buduna mim ba'di. Begitu pertanyaannya. Apa yang kamu sembah kalau aku ini meninggal dunia? Apa yang kamu sembah itu? Bukan mata kuluna mim ba'di. Bukan apa yang kamu makan setelah aku mati. Tapi apa yang kamu sembah setelah aku mati. Dan Nabi begitu juga. Bukan kamu pergi ke sana nanti kamu bisa selamat, harta kamu bisa makin berkembang. Enggak penting gitu. Ya, yang penting itu bagaimana imanmu. Maka kita juga begitu, itu ajarkan kepada siapapun. Kepada keluarga kita, dimanapun kita berada, itu iman yang penting. Ya, mau nyekolahkan anak, iman yang penting. Mau kita bekerja, iman yang penting. Itu yang paling utama, nggak boleh digadaikan. Ya, kalau mengorbankan nyawa untuk iman, bagus. Tapi kalau mengorbankan iman untuk dunia, ini mengerikan. Maka Nabi minta pergi ke sana. Dan yang pergi itu bukan cuman orang-orang yang rakyat jelata disuruh pergi, enggak. Utsman bin Affan dipanggil. Utsman beserta dengan putrinya Ruqayyah, putrinya Nabi nih yang jadi istrinya Utsman. Kamu yang pimpin, berangkat pergi. Ya, terus yang lain-lain juga dari kalangan dekat Nabi berangkat. Ya, jadi bukan Nabi itu meminta untuk pergi, ini orang yang kelas bawah aja yang pergilah, kalau keluarga jangan ya, tetap di dekat sini. Enggak. Perjuangan itu diawali dari ring 1. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada khutbah Haji Wada. Ketika Nabi mengharamkan permusuhan, dendam yang langsung
disinggung oleh Nabi, bahasa orang sekarang dimention oleh Nabi adalah keluarganya dulu. Kemarin keluarga kami yang baru saja terzolimi, tapi mulai detik ini nggak ada lagi dendam-dendam itu. Wah, dimulai begitu. Begitu mengharamkan riba, langsung Abbas, pamanku, hartanya banyak karena riba, sekarang habis sudah nggak ada lagi itu riba-riba. Ya, semua diawali dari lingkaran beliau pribadi. Dan itu yang akhirnya diikuti oleh para khalifah setelahnya. Kalau ingin menyampaikan sebuah kebijakan ketika sudah menjadi pemimpin, ya dirinya dulu. Utsman bin Affan, kaya raya Pak. Luar biasa kekayaannya. Tapi begitu sudah menjadi khalifah, semuanya berubah. Ya, ditanya, baju yang dipakai oleh rakyat menengah di antara rakyatku apa? Ini, kalau gitu aku pakai itu. Wahai khalifah, kau mampu beli yang ratusan kali lipat lebih? Enggak, saya pakai yang ini. Ya, yang ini makanannya apa? Ini. Kau bisa? Enggak, saya pakai yang ini. Dulu iya, dulu aku pengusaha, sekarang lain. Aku menjadi pewaris Nabi untuk memimpin umat ini. Ah begitu. Sebab memang dari Nabi suri tauladannya begitu. Ya, maka dipanggil Utsman. Utsman, berangkat bersama dengan istrimu, berangkat ke sana. Ya, dengan segala perjuangannya, sebab tadi orang Arab tuh tak biasa dengan laut. Ya. Sehingga perjuangan luar biasa untuk bisa menyeberangi laut. Sampai di sana tidak langsung serta merta, ya apa omongan orang sekarang tuh kan, dalam doanya, ya Allah, hamba ini juga hanya sekedar ingin menyebarkan agamamu. Karena ada orang sekarang tuh begitu diuji oleh Allah, yang dibawa-bawa kesolehannya waktu doa. Ya Allah, bukannya hamba ini udah rajin sholat, ya Allah udah rajin, kenapa hamba diuji begini? Begitu itu. Itu tetangga yang gak pernah sholat, dia hidupnya nikmat. Nah, ini salah kaprah. Ya, kalau begitu ceritanya Nabi Musa duluan doa. Ya Allah, hamba ini udah taat begini, kenapa hidup kok susah? Fir'aun, ya Allah Fir'aun. Begitu. Tapi Nabi Musa gak pernah doa begitu, dan gak pernah bawa-bawa Fir'aun kalau lagi doa. Gak pernah bawa-bawa Korun kalau lagi doa. Udah gak. Sebab orang beriman, iman itu bukan hanya sekedar ketika dia mampu untuk bisa melakukan perintah dengan af'alnya, ya, dengan perbuatannya, bukan. Tapi dia mampu untuk menjalankan perintah itu dengan hatinya, itu iman. Ya, walaupun nanti itu tingkatan di atasnya, ihsan gitu ya. Sebab ihsan itu memahami segala apa yang ada pada Robnya, itu ihsan. Jadi memahaminya itu bukan ketika diuji Allah tidak cinta, itu bukan, itu tahapan awam tuh. Ya. Tapi kalau dia itu sudah memahami ujian itu bentuk cinta Allah kepada dirinya, itu baru ihsan. Dan para nabi paham itu, sehingga para nabi itu ketika diuji nggak ada yang mundur ke belakang, ketika diuji nggak ada yang hancur, sebab tahu betul, oh ini berarti Allah sedang cinta. Ya, sebab cinta Allah itu banyak macamnya. Ada cintanya yang hadir ketika hambanya itu diberikan kenikmatan, ada cintanya hadir yang ketika hambanya itu ya diuji. Cuman kadang-kadang kita nggak begitu. Ya, kalau diberi kenikmatan merasa Allah sayang. Begitu diberikan ujian merasa Allah jauh. Padahal kebanyakan dari kita itu sering nyebut Allah tuh kalau lagi susah dibanding kalau lagi senang. Ya, coba kalau bapak-bapak ini doanya lebih khusyuk awal bulan apa akhir bulan? Akhir bulan tuh lebih khusyuk, ya Allah. Karena udah nggak ada lagi isi di dompet. Tapi awal bulan lupa. Tapi kadang-kadang begitu kan. Ada kalanya momen kita nggak paham. Momen kita itu merasa diri lemah lalu mengucap kalimat Allah, minta tolong pada Allah dengan sebenar-benarnya. Itu momen di mana Allah tuh paling cinta sama dia dibanding nih hamba sombong. Ya kan disebutkan dalam hadis kan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya walaupun sebesar biji sawi, ada sombongnya. Walaupun sebesar biji sawi, ada sombongnya, Allah nggak suka tuh. Dan Allah kasih stempel nggak akan masuk surga. Kenapa? Lawannya itu berarti kalau nggak ada sombong di hati seorang hamba, maka hamba itu paling dicinta. Paling dicinta. Ya, dan tidak ada sombong itu berarti membesarkan Allah semuanya. Dan bisa membesarkan Allah tuh kadang-kadang kalau kita mau jujur tuh ya, kita lagi susah. Ya, kita lagi susah.
Tuh kalau kita lagi susah itu ya Allah, kayaknya betul-betul minta pertolongan Allah. Beda kalau kita lagi mampu segalanya. Kadang-kadang nyebut Allah aja lupa. Ya, nyebut Allah aja lupa. Ya. Lagi makan tuh. Alangkah banyak orang ini yang ketika dia mau makan, tuh doanya Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Wah begitu tuh. Bukan Bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana, bukan. Sebab kebanyakan orang tuh lupa doa di awal tuh. Apalagi kalau makanannya enak. Ya, tapi kalau makanannya nggak enak gitu baru tuh ya Allah, ini mudah-mudahan Allahumma barik lana fima razaqtana. Mudah-mudahan yang dikit ini kenyang gitu. Tapi kalau udah makanannya berlimpah tuh ya. Maka Nabi memahami itu, berangkat pergi dan kaum muslimin pun memahami itu. Begitu sampai di sana, sampai di Habasyah tidak ada sombongnya, tidak ada apa, dan Utsman bin Affan mengajarkan kepada sahabat yang sudah sampai di Habasyah itu. Kita sudah sampai di sini, yang kita bawa Islam. Jangan bikin jelek nama Islam. Itu luar biasa. Makanya di sana bikin gerabah, di sana bikin anyaman, di sana bikin apa segala macam. Sampai hidup nggak ada minta-minta. Dan Utsman bin Affan dengan para sahabat kembali ke tadi tuh, nggak ada minta kepada Allah, ya Allah hamba di sini kan sudah menyelamatkan agamamu ini ya Allah, bantu hamba, nggak ada begitu. Ya walaupun di sana dalam kondisi susah segala macam. Dihebohkan dengan satu momen tiba-tiba para pedagang yang dia melewati Mekah lalu singgah di Habasyah. Ngomong kalau orang Mekah semuanya sudah masuk Islam. Ya. Begitu dengar-dengar masuk Islam. Iya, kemarin kami lewat di Mekah. Semuanya sudah ikut Muhammad. Kira-kira kaum muslimin yang jumlahnya baru belasan di sana gimana? Dengar kampungnya yang dulu ketika mereka Islam itu dikejar-kejar, tiba-tiba dengar berita sudah masuk Islam semua. Dan yang menyampaikan ini valid. Valid. Ya. Maka yang ada di antara mereka itu berarti kita udah saatnya ini. Karena dulu belum ada zaman WA group, Pak, belum ada. Ya, jadi nggak dikabari oleh Nabi. Alhamdulillah, ya, nggak ada begitu. Belum juga ada yang orang berita viral memvideokan. Wow, nggak ada. Ya itu berita model zaman dahulu kalau ada orang lewat satu tempat, nah beritanya ya dari situ. Maka kala itu kaum muslimin, gimana kita? Pulang. Ya kita kesini kan dalam rangka untuk menyelamatkan iman. Kalau kampung kita udah beriman, ngapain kita di sini? Ayo kita pulang. Pulang semuanya, pulang. Naik kapal lagi. Ya. Begitu udah mendekat Mekah, jumpa dengan yang datang dari Mekah. Kenapa kalian pulang? Mau ditanya. Pulanglah kami, sebab kami mendengar bahwa seluruh yang ada di Mekah itu masuk Islam. Baru ketahuan faktanya. Cuman ketahuan faktanya udah terlanjur jauh, Pak. Udah 2 minggu perjalanan naik laut gitu kan. Naik kapal. Ternyata faktanya bukan orang Mekah masuk Islam. Tapi orang Mekah semua ketika Nabi itu diminta untuk membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran ketika disidang oleh orang-orang kafir, Nabi bacakan sampai ayat sajadah. Begitu sampai di ayat sajadah, Nabi sujud, semua yang ada di Mekah sujud semuanya. Dengar ayat itu. Ada kafilah dagang lewat. Oh, itu udah ikut itu sujud. Cuman lewat aja terus jalan. Nah, udah berarti sudah jadi pengikutnya orang yang sujud. Nah, ternyata salah tafsir. Ya, ya sama dengan sekarang lah ya, framing namanya. Kebacanya cuman separuh, ya, terus dipotong. Akhirnya yang diterima lain ceritanya. Nah, sahabat berusaha dulu berarti bukan masuk Islam, bukan. Memang orang kafir Quraisy itu Pak aneh. Dia tidak percaya dengan Al-Quran, tapi kalau dengerin Al-Quran nggak pernah bergeming Pak. Itu orang kafirnya Quraisy itu begitu. Kamu percaya Al-Quran? Enggak percaya. Begitu dibacain Al-Quran, diam, dengerin. Beda dengan orang sekarang, Pak. Ditanya, kamu percaya Al-Quran? Percaya. Dibacain Al-Quran, ngantuk. Itu namanya orang kafir Quraisy. Enggak percaya dengan Al-Quran. Dia cek mana yang rumah kalau malam bunyi Al-Quran. Dia datangi. Ini kafir nih ya. Dia datangi. Sekedar untuk menempelkan telinganya di daun-daun pintu orang-orang Islam, dengerin apa yang dibaca dari dalam. Sebab bisa mendatangkan sesuatu yang gak bisa didatangkan oleh syair mereka. Ya, jadi jangan kira Abu Jahal tuh kalau denger Al-Quran langsung enggak, denger Al-Quran tuh didengerin dengan seksama.
Orang sekarang dengar Al-Quran, beriman, beriman. Tapi kalau sudah dengar Al-Quran, ya. Makanya mereka begitu dibaca ayat saja dah sujud mereka, sujud padahal kafir. Ya. Saking terbawa apa yang ada dalam Al-Quran itu. Cuman mereka itulah dia hidayah ya. Bayangkan mereka yang paham, mereka yang sampai takjub, mereka yang berusaha untuk mencari supaya bisa dengar Al-Quran, tapi karena nggak ada hidayah, nggak bisa masuk Islam. Kita ini Al-Quran nggak paham, ya, kalau dengerin juga ya biasa-biasa aja. Tapi begitu ada Islam, syahadat kita, oh itu kan luar biasa Pak. Ya, beruntung banget. Mungkin sekarang Abu Jahal di dalam kubur tuh iri juga dengan kita. Tuh ada orang jauh nggak paham bahasa Arab ya. Tapi ternyata dengan Al-Quran bisa apa? Dengan Al-Quran bisa percaya, bisa, oh, Masya Allah tuh. Ya, saya pernah bawa seorang syekh tuh dari Timur Tengah ke salah satu ya, daerah lah, yang bukan kota ini, daerah. Sholat di masjid, imamnya, ya Allah bacaannya luar biasa. Sampai ini syekh nih, syekh tafsir loh ini. Dia takjub dengan imam tuh. Nggak mau pulang, saya mau ngobrol dulu dengan imam ini. Saya udah batin, nih imam nggak bisa bahasa Arab nih, tapi udah nggak apa-apa lah. Oh, datang langsung dipeluk, diajak ngomong bahasa Arab. Imam, apa? Nggak tahu bahasa Arab. Terus kata syekhnya, dia nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa saya. Tapi kenapa kok bacaannya sampai seperti itu, menghayati sampai nangis-nangis? Nah, itulah dia kekuatan Al-Quran. Ya, kita nggak ada tuh dengerin orang ngomong yang kita nggak paham, kita nangis tuh nggak ada, kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran, walaupun nggak paham tuh, Allah. Banyak orang-orang Indonesia tuh kalau lagi sholat taraweh di Masjidil Haram tuh nangis tuh sholat taraweh. Denger bacaannya itu, paham? Enggak. Ya, tapi punya kekuatan, itulah Al-Quran. Nah, kita termasuk orang yang bersyukur. Ya, dengan segala keterbatasan kita dimampukan untuk bisa apa ya istilahnya itu, memahami Al-Quran. Ya. Nah, itulah dia. Nah, begitu tahu faktanya begitu, baru kaum muslimin pecah dua. Ini bagaimana ini kalau begini? Kita berangkat apa enggak? Sebagian ada yang pulang, termasuk Utsman bin Affan, maju terus ke Mekah. Sebagian ada yang balik. Enggak lah. Ini tujuannya kita hijrah ini kan menyelamatkan ini. Kalau belum selamat ya kita balik lagi, setengah-setengah. Begitu sampai di Mekah, Nabi baru menyampaikan, sebenarnya itu belum saatnya pulang, tapi sudah nggak apa-apa. Nah sekarang biarin, yang sudah jalan-jalan, sekarang tambah lagi. Karena yang masuk Islam udah beberapa, diganti. Ja'far ibn Abi Thalib, diminta untuk berangkat, menjadi rombongan hijrah kedua ke Habasyah. Kamu berangkat. Ya pimpin yang lain, jumlahnya sudah lumayan, sudah puluhan. Berangkat sekarang pimpin ini untuk bisa hijrah ke sana. Yang sudah pulang ke sini udah biarin, nggak apa-apa. Yang ini baru berangkat. Tapi keberangkatan yang kedua ini orang-orang kafir Quraisy ini nggak ridho, ya, karena jumlahnya jauh lebih besar. Maka tahu kaum muslimin berangkat dipimpin Ja'far, akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini kumpul, dia bikin putusan. Ini gimana ini? Pokoknya yang sekitar puluhan orang tuh balik ke sini, hukum di Mekah. Tapi dia ke Habasyah nih, susah kalau kita minta sama rajanya itu. Karena di sana pasti memberikan suaka. Oh gampang. Sebab kita punya sahabat dekatnya Najasyi. Siapa dia? Amr. Oh iya. Dipanggil Amr ibn As. Amr ibn As itu sebelum Islam Pak, saudagar kaya raya. Ahli strategi perang. Temennya raja-raja. Termasuk Raja Najasyi. Ini Amr ibn As ini kalau datang ke Habasyah itu dikasih karpet merah. Ya, diterima sebagai bangsawan. Maka orang kafir Quraisy kala itu meminta Amr ibn As ini untuk jumpai Najasyi. Ini orang-orang Islam yang jadi pengikut Muhammad ini, tarik semuanya ke Mekah. Oh siap, kalau itu kecil. Dan bawa barang hadiah yang disukai oleh Najasyi. Siap. Kumpulkan semuanya, bawa. Sampai di Najasyi, kaum muslimin lihat, oh Amr datang. Ini udah nggak ada lain kecuali pasti dia akan bikin makar. Ja'far kala itu mencoba untuk melihat. Ja'far bukan pedagang Pak, jadi tidak punya channel menuju ke penguasa. Amr ibn As, saudagar kaya raya, disambut oleh Najasyi, ya, diterima, dijamu. Di saat jamuan itu Amr bilang, Raja,
Aku datang ke sini, satu, ingin memberikan hadiah kami padamu, dan yang kedua, bukan untuk berdagang, tapi kami minta agar kau kembalikan orang-orang pemberontak yang datang ke negerimu. Oh, gitu. Jadi bukan disebut yang lain-lain oleh Amr karena Amr ini jago diplomasi. Maka yang diminta oleh Amr pemberontak yang memberontak dan lari ke negerimu. Kembalikan kepada kami. Najasyi menghentikan makannya. Siapa mereka? Itu orang-orang yang baru datang dari tempat kami. Dicek keimigrasiannya. Ya, oh, stempelnya. Oh, aman semuanya, kata Najasyi. Sebentar, aku mau cek dulu. Dipanggil di sidang. Ya, begitu di sidang ditanya. Amr kala itu sudah memprovokasi para pendetanya. Dia ini bawa agama baru nih, bawa agama baru. Kalau nanti dia hidup di sini bikin masalah seperti dia bikin masalah di kampungnya. Singkat cerita dipanggil. Kenapa kamu datang kemari? Kata Najasyi. Ja'far, ahli diplomasi. Beliau bilang, Raja, kami dulu terpecah belah. Lalu ada orang yang menyatukan kami. Kami dulu jahiliyah, mengubur anak kami hidup-hidup. Ada orang yang mengingatkan kami. Kami dulu saling menipu. Ada orang yang datang mengingatkan kami agar tidak menipu. Kami dulu disebutkan semuanya. Kata Najasyi, nggak ada buruknya ini. Apa yang ada itu nggak ada buruknya. Amr, saya nggak bisa terima alasanmu. Biar orang ini tidak bisa dibawa ke kampungnya, dia bebas untuk hidup di tempatku. Agak sedikit marah Najasyi, karena memang Nabi udah jamin kan, kamu akan tinggal di tempat yang raja itu tidak mendolimi seorang pun. Begitu bebas, Ja'far dengan kaum muslim udah alhamdulillah. Amr, waduh gagal. Tapi nggak mundur Amr. Begitu diusir oleh Najasyi, Amr deketin para pendeta ini. Nih, kamu belum tahu, tadi rajamu belum tanya. Apa pendapat dia tentang Nabi Isa? Pasti Nabi Isa akan dijelek-jelekkan olehnya. Pendetanya, nggak bisa. Sebab Najasyi Nasrani. Ya, sekitarnya pendeta akan langsung balik lagi. Raja, ada satu pertanyaan yang tadi tidak ditanyakan. Apa dia lagi? Ternyata orang-orang itu bawa ajaran baru yang menghinakan Nabi kita. Najasyi orang yang taat. Nggak bisa kalau begitu. Bahaya, panggil lagi. Kaum muslimin udah sampai rumah, tiba-tiba didatangin pasukan khusus lagi. Berangkat lagi, akan ada yang ditanyakan. Ja'far bingung. Ada apa lagi nih? Ya, dan kisi-kisi pertanyaan nggak dikasih tahu kan? Mau ditanya apa gitu? Begitu sampai di sana, Ja'far melihat wajah Najasyi sudah berubah. Wajah benci, wajah tidak suka wajah itu. Begitu ditanya, apa pendapat kalian tentang Isa? Apa jawaban Ja'far? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.